jumpa dengan kami. Hari ini kami mau sharing tentang kehamilan saya sebelumnya, teman-teman. Nah, sebelumnya tuh saya hamil when I was pregnant. You was pregnant March. March. Ya, jadi saya hamil itu bulan Maret tahun 2020, teman-teman. Nah, saya tahu itu saya nggak haid. Nah, selama 6 minggu. Terus saya coba beli test pack dan saya checking, ternyata di test pack itu menunjukkan hasilnya itu positif. Terus kami punya teman, I'm talking about I don't have a period first. Maaf teman-teman, suami saya nggak bisa berbahasa Indonesia, jadi saya harus translate ke dalam bahasa. Kalau nggak dia nggak ngerti apa itu bicaranya apa. I say that I don't have a menstruation for 6 weeks, and I buy test pack and I test. The result is positive. Ya, itu 6 minggu, teman-teman. Terus kami punya teman kami itu perawat. Ya, we have a friend, ya, she's a nurse. Dia tuh mengatakan kepada kami, kalau gitu cek aja ke dokter. Ya, iya, kami akan pergi cek ke dokter. Suami saya buat janji dengan dokter itu sekitar beberapa hari sebelum setelah saya cek. Nah, pada saat kita ke dokter, you are making appointment with the doctor, ya? Yeah. Few days after. Gynecology. Maaf, saya harus buang ludah karena itu mulut saya pahit banget. Mau janji dengan dokter, dan dokter memeriksa saya. Pemeriksaan pertama itu hasilnya nggak bagus, teman-teman. The result is not good, karena dokter mengatakan bahwa ini sudah 6 minggu, harusnya itu bayinya punya denyut nadi. It's not heartbeat, ya, denyut jantung. Tapi itu kok nggak ada gitu loh. Dan waktu itu saya hamil pertama itu bayinya tuh kembar, ya, twin, ya. I was for twin, and then lalu saya tuh sempat diem. Rasanya itu suami saya tinggal ngobrol tuh sama dokter. Saya tuh rasanya itu mau nangis mau gimana gitu loh. Terus dokter menyarankan untuk pergi tes darah, karena untuk tes darah di laboratorium itu lebih hasilnya tuh lebih efektif. Doctor told that we have to go to laboratory to test my blood, yeah, because so kita tes darah, teman-teman. Tes darah itu sekitar 4 kali. Jadi hari ini tes, besok tes, besoknya lagi, ya. We checking this today and tomorrow and next day. One time and after 3 days. One time after 3 days? Ya, for few. Itu untuk beberapa kali, teman-teman. Dan ini apa itu? Kulit saya tuh rasanya tuh sakit banget. Aduh. Setelah itu cek darah, hasilnya itu hormon saya beta HCG. Itu bukan tambah naik tapi menurun, teman-teman. Itu kata dokter di usia kehamilan yang masih muda harusnya itu naik gitu. My hormone has to be going up, not going down, right? You could leave this. Dan kita kembali checking ke dokter kandungan, dan hasilnya tuh bayi saya itu bayi kami benar-benar it's die, ya. It's very sad. Itu sedih banget, teman-teman. Saya pikir no one should experience this. Dan itu tuh pertama kali saya hamil gitu, dan kejadiannya tuh
dan rasanya itu nggak enak banget. I feel not good. Terus selesai pemeriksaan ke dokter, what we will do before I go to hospital? What again? We checking to this doctors 2 times, yeah? And the Yeah. third time she gave us paper. Yes. She checking USG, and she decided there is not heart, and embryo is wrong. Grow up, stop, grow up, and is die. Yeah. We have to take out. Dan dokternya mengatakan bahwa saya akan translate dari suami saya, teman-teman. Dokternya mengatakan bahwa embrionya itu tumbuhnya itu di salah tempat, bukannya di dalam kandungan tapi di luar kandungan. Terus dia itu stop growing, stop tumbuh gitu loh, teman-teman. Terus dokter ini harus dikeluarkan secepatnya. Nah, sebelum dikeluarkan itu saya merasa bahwa wajah saya itu udah hitam, tuh banyak jerawat, terus langit-langit mulut saya itu ada benjolan di dalam tubuh. Nah, saya pikir ini efek samping dari ada sesuatu yang salah dalam tubuh saya, teman-teman. Terus dokter buat keputusan tanggal berapa itu? Tanggal 10 April ya, April. Tanggal 10 April 2020 saya ke rumah sakit. Nah, waktu itu lagi heboh-hebohnya pandemi di sini dan saya ke rumah sakit sendiri, teman-teman. Nah, itu mereka checking segala macam. Dan rumah sakit di sini tuh mereka benar-benar perhatian sama pasien. Setelah saya di checking, mereka kasih ruangan. Pada saat saya masuk ruangan, setelah beberapa jam, mereka langsung panggil saya. Apa yang saya mau lakukan? Apakah saya punya pilihan gitu loh, saya masukkan obat ke vagina saya atau mau kuret ya, operation. I don't understand. I say that April 10th I went to hospital and they checking me first. After checking, they gave me a room. After a few hours, they called me. So they asking me which one I want. I want to put a medicine in my vagina or want to operation. I choose first is put medicine on my vagina because I'm very scared. Pharmacology. Saya takut banget. Itu pertama kali aduh kayak gini gitu loh. Baru saya waktu itu saya kangen banget sama mama saya. Aduh, mama saya nggak ada. Dan oke, apa yang terjadi? Ya udah, mereka itu suruh saya buka kaki. Mereka masukkan obat gitu, jadi 3 butir. 2 tablets or 3 tablets. I forgot, 2 or 3. 1 time 2, 1 time 3. You told me. I don't remember. Ya, jadi mereka masukkan obat itu dengan air. Setelah obat dimasukkan, air juga dimasukkan, teman-teman. They put after medicine they put water. And okay, it's done. Dan that day, setelah beberapa hari, setelah beberapa jam itu ada reaksi nanti. Reaksinya itu perut sakit banget. Nah, itu nanti dia keluar, teman-teman, keluar pada saat mau keluar itu benar-benar sakit banget, sakit. Kata dokter, kalau sakit ke perawat aja, minta obat, nanti dikasih. Tapi saya nggak mau minum obat lagi. Aduh, rasanya itu nggak enak banget. I feel not too good, you know. And then setelah itu, jadi saya bolak-balik ke kamar mandi terus. Dan kebetulan waktu itu kamar saya tuh dekat sama kamar mandi, jadi itu cepat banget kan. Saya pergi, darahnya itu keluar seperti air, seperti keran yang keluar, teman-teman. Terus besoknya checking, mereka memastikan berapa persen yang keluar. Nah, berapa persen yang keluar itu
Jadi yang keluar itu sekitar 50% teman-teman. Semuanya itu harus 100%. I tell her the first day come out is like 50%. Dan hari berikutnya mereka masukkan lagi obat. Saya pilih juga obat. Keluarnya itu sekitar, besoknya checking, keluarnya itu sekitar 23%. Sisanya itu 27% teman-teman. Nah itu belum bersih. They say it's not clean because it's come out only 23%. So 27% is still left inside. Jadi besoknya lagi saya tinggal 3 hari. Mereka masukkan lagi obat, saya pilih obat. Dan saya punya teman satu kamar itu 2 hari obat. Hari ketiga hari pada saat di checking masih ada, dia nangis banget. Kita sama-sama nangis gitu. Tapi dia pilih untuk kuret. Saya nggak mau. Saya nggak mau karena saya takut teman-teman. Ini pertama kali. Setelah itu mereka masukkan obat lagi dan besoknya di checking. Besoknya checking itu tinggalnya tuh 9%. Nah, kalau tinggalnya tuh di atas 15%, saya harus korek. Sebelum dokter ngecek saya, dokternya tuh bilang, if it's not done yet, you will be take operation. You cannot stay here longer. So I just pray. I call my husband. I'm very scared. I'm very scared. And there's no one there. My husband is not there. Cannot be there. Because pandemic. Dan pada saat checking jam 12 siang, itu hari apa ya? Hari Senin. Itu lagi pasca, ya? Passover. Ya, pasca. Checking gini tinggal 9%. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah. Dan 9% itu kan belum bersih teman-teman. Nah, mereka kasih saya itu obat untuk dia akan keluarnya sendirinya. Obat setelah saya minum obat itu untuk beberapa hari. Mereka kasih kertas untuk beli obat di apotek. Apa itu namanya? Resep dokter, ya. Resep dokter untuk beli obat di apotek. Ya udah, suami saya pergi beli, buy my medicine in apotek ya. Kalau saya beli, ya udah teman-teman saya minum, itu benar-benar sakit banget. Keluarnya itu setelah itu 15 hari kemudian, 15 days, I go checking to my doctor. Ya. Yeah? Dan waktu saya pergi cek di dokter kandungan saya, dokternya bilang ini udah bersih. It's clean. Yeah. We was in a very hard situation. And I was stressing because it's my first time and I think like, can I do this? It's so hard for me and jadinya seperti itu teman-teman. Terus dokter saya bilang kalau dalam jangka waktu 6 bulan saya nggak hamil, balik lagi ke sini. Doctor says within 6 months I'm not pregnant yet. Saya kembali. Tapi selama 5 months I'm pregnant again. But tapi setelah 5 bulan saya hamil lagi teman-teman. Dan sampai sekarang ini udah how many weeks? 13 will be 14 weeks. Jadi hari Senin nanti saya itu 14 minggu. Jadi kita checking 1 bulan sekali ke dokter kandungan. Dokternya bilang itu bayinya sehat, just everything okay. Dan kita banyak checking teman-teman karena saya pernah gagal waktu pertama kali mengandung. Jadi banyak banget checking. Dan jadi kayak gitu cerita kami. Pada saat saya di rumah sakit itu saya nggak bayar karena kita saya di cover sama asuransi suami saya. Dan pada saat nanti saya mau melahirkan, dokternya itu mengatakan bahwa I will be born the baby.
I will born the baby is 17 May 17, 2021. Ya, 17 May. ya. Jadi tanggal 17 Mei nanti. Around. I don't know exactly when. Ya. Jadi itu tuh apa ya? Menurut saya itu my morning is changed to happiness, you know. Jadi duka cita saya diganti sama sukacita gitu. Bukan duka cita saya aja, tapi duka cita kami berdua. We want to have a baby, so it can be something funny in this house. Oh, running. But right now, puji Tuhan, saya hamil lagi. Saya sempat takut. Bisa pikir, jalani aja, semuanya akan baik-baik saja. I was scared, but I think everything will be okay. Dan saat ini saya di rumah, saya benar-benar istirahat total teman-teman. Saya nggak kerja, tapi saya tetap digaji full. Karena itu peraturan di Polandia. Yeah, I'm not working totally, but they pay me full because the rules in Polandia. Poland ya. So, Yeah. jadi gitu teman-teman. Suami saya waktu itu sedih banget dia. Tapi duka cita kami diganti sukacita teman-teman. Dan ini tinggal dipersiapkan aja nanti tempat tidur semuanya, masih muda kandungan saya, jadi belum dipersiapkan. Kita nggak tahu ini cowok apa cewek. Waktu checking dokternya bilang cewek, this is a girl, maybe. We don't know yet. Whatever will be boy or girl will be great. Yay! Ya, jadi inilah cerita kami. When it will be girl, I have to making 2 bath. And free for me on balcony. So saya bilang kalau kita punya anak cewek, jadi dia mau bangun satu kamar mandi lagi. Jadi gitu teman-teman, cerita kami. Terima kasih karena sudah mau mendengar cerita kami. Sampai ketemu lagi. See you next time. Thank you for listening. Thank you for watching. I hope you like this or movie. And see you next time. Bye bye.